A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Perempuan yang Meninggal Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ratih, perempuan yang baru saja melahirkan anak pertamanya itu, menjalani masa nifas dengan berbagai mitos yang diterapkan oleh Mak Ipah terhadapnya. Ia tiba-tiba ditemukan tak bernyawa di pohon bakau. Terdengar suara tangisan bayi di balik pintu kamar Ratih. Wanita muda itu baru saja melahirkan seorang bayi yang berjenis kelamin perempuan. Firdaus, suami dari Ratih, tampak bahagia saat bayi itu sudah dibersihkan dan dibedong. Barulah diperdengarkan suara azan di telinga sang bayi dengan merdunya. "Alhamdulillah, sudah lahir cucu pertamaku," ucap Mak Ipah, ibunya Ratih, sambil menengadah tangan ke atas dan meraup wajahnya. Matanya yang mulai katarak itu berkaca-kaca. Ia begitu terharu karena mendapatkan cucu pertamanya dari Ratih, anak sematawayang. Tak lama kemudian pintu terbuka. Itu artinya yang menunggu di luar boleh masuk untuk melihat. Semua tetangga yang sudah menunggu kelahiran bayi Ratih tak ingin melewatkan kesempatan untuk menilik ke dalam kamar. Terlihat raut wajah Ratih sangat lelah setelah berjuang antara hidup dan mati. Tapi terlukis pula senyum kebahagiaan saat anaknya yang telah selesai diazankan tertidur pulas di sampingnya. "Ratih, jangan tidur ya. Usahakan terbangun. Nunggu beberapa saat dulu," ucap Mak Ipah. "Iya Ratih," yang lain ikut menyahut. Ratih mengangguk meski matanya berat. Wajar bila seorang perempuan yang baru saja melahirkan akan mengalami kantuk yang teramat berat. "Firdaus, lekas bersihkan ari-arinya dan kuburkan di samping rumah ya." Mak Ngah, sang dukun beranak, memberikan baskom plastik yang berisi ari-ari pada Firdaus. "Oh iya, jangan lupa berikan buku, pulpen, dan dibungkus dengan kain putih. Kubur dalam-dalam agar tidak digali kembali oleh kucing maupun hewan lain," titah Mak Ngah. Firdaus manut. Ia segera keluar membawa baskom tersebut. "Mak Ngah, kenapa harus pakai buku dan pulpen segala?" protes Ratih. "Kau diam saja. Itu supaya nanti anakmu pintar," sahut Mak Ngah. "Ratih, ingat, kita hidup di kampung. Biarpun kata orang-orang kota itu hanyalah mitos belaka, tapi percayalah pada budaya kita yang sudah mengakar sejak dulu. Orang terdahulu membuat larangan atau perintah, pasti ada sebab dan akibatnya," celetuk salah seorang tetangga Ratih yang sudah sepuh. Ratih menghela napas panjang. Sementara Mak Ipah geleng-geleng kepala melihat sikap anaknya. Satu persatu tetangga yang melihat Ratih segera berpamitan pulang. Bahkan tidak sedikit yang menyelipkan uang di bawah bantal bayi sebagai hadiah. Setelah lewat beberapa jam,
barulah Rati bisa beristirahat dengan tenang. Ia tertidur pulas. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Rati yang melahirkan saat tengah hari tadi dipinta untuk bangun dan belajar memberi susu untuk bayinya. Meski tadi sempat diberikan, ternyata itu tak cukup puas untuk melepas rasa lapar pada si bayi. Firdaus selalu setia mendampingi istrinya. Ia menyuapi Rati makan, bahkan sampai memakaikan pilis ke dahi sang istri. Sebegitu cintanya dia terhadap Rati. "Abang, kapan abang akan melaut lagi?" tanya Rati tiba-tiba sambil mengunyah makanan di dalam mulutnya. "Tunggu kau habis lepas masa nifas," sahut Mak Ipah di ambang pintu. "Iya dek, tidak mungkin abang tinggalkan adik dalam keadaan begini. Siapa yang akan menjaga?" Firdaus sependapat dengan Mak Ipah. Tapi Rati agak berat. "Kamu memikirkan apa? Biaya untuk hidup kita sehari-hari. Abang masih punya simpanan sampai 2 bulan ke depan," ucapan Firdaus sedikit membuat angin segar pada Rati. "Mak juga harus ke kebun tiap hari. Jika tidak, habis lapisan kita dijarah orang." "Aku gak apa-apa sendiri di rumah, Mak," saut Rati. "Kamu itu sedang wangi-wanginya. Tidak boleh ditinggal sendirian. Pantang," tegas Mak Ipah. Rati terdiam, meski di dalam hatinya tidak setuju dengan pendapat Mak Ipah. Jika ia bersikeras dengan pendapatnya itu, akan berbuntut panjang. Mak Ipah sendiri sangat percaya dengan mitos yang sudah mengakar di masyarakat desanya. Singkat cerita, "Firdaus, jangan lupa hidupkan lampu teplok di atas tanah yang kau kuburkan ari-ari anakmu tadi siang. Tetapi taruh kaleng cat bekas terlebih dahulu. Baru kau bisa menaruh lampu teplok ke atasnya," ucap Mak Imah sambil mengunyah dringo bangle di mulutnya. Lelaki itu begitu patuh. Ia segera ke samping rumah untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh mertuanya. Semburat warna keemasan menyambut lantunan azan yang terdengar syahdu di surau yang terletak 500 meter dari rumah mereka. Tetapi di sekitar rumah Mak Ipah mulai gelap karena di kiri kanan rumahnya ditumbuhi semak belukar. Belum lagi di belakang rumah mereka terdapat area persawahan. Di depan juga sungai membentang luas, memberi jarak pada rumah warga lain di seberang sana. Ya, posisi rumah Mak Ipah sendiri. Rumah tetangga berjarak 50 meter dari rumahnya. Maklum hidup di perkampungan saat itu, lahan tanah masih sangat luas. Patokannya hanya pagar bambu yang mengelilingi. Cuy, cuy, cuy. Mak Ipah menyemburkan dringo bangle yang sudah ia kunyah pada setiap sudut ruang yang ada di rumahnya. Menurutnya, hal itu akan menjauhi wanita yang baru bersalin dari makhluk halus, seperti memberi benteng untuk anaknya. Rati bersandar di kepala rancang kayu dengan punggung diganjal bantal. Ia menatap bingkai mungil yang ada di tangannya. "Anak ibu sayang, kelak jadi anak yang soleha ya nak." Rati mengecup aroma wajah sang putri yang belum diberi nama tersebut. "Apa ini Rati? Rambutmu tidak boleh digerai, harus disanggul." Mak Ipah begitu cerewet. Lekas ia gulung rambut anaknya. Tak lupa menancapkan paku di atas gulungan rambut sang anak. Rati mengusap paku tersebut di kepalanya, lalu dilepas. "Apa ini, Mak?
Aku bukan kuntilanak, tolak Ratih. Pakai saja Ratih. Turuti saja emak dek. Itu kan buat kebaikan adik juga, ucap Firdaus di depan pintu. Dengan terpaksa Ratih mau dipakaikan paku, meski menurutnya agak lucu saja. Semilir angin berhembus kencang. Dedaunan saling menari mengikuti arah angin di luar sana. Binatang malam saling bersahutan, terlebih dari belakang, karena area persawahan. Ratih terbangun di tengah malam itu, karena ia merasa kedinginan, dan menyebabkan ingin buang air kecil terus-menerus sedari tadi. Mak. Mak. Panggilnya pada Mak Ipah, yang tengah tertidur pulas di lantai bawah, beralaskan tikar pandan. Mak Ipah menggeliat dengan mata mengerjap. Mak, aku ingin buang air kecil, bisik Ratih pelan, takut membangunkan bayinya yang tertidur di sebelahnya. Dengan mata yang berat, Mak Ipah bangun menuntun Ratih menuju kamar mandi yang terletak di belakang rumah mereka. Kamar mandi itu hanya berdinding bilik bambu dan dialasi lagi dengan terpal biru. Tidak ada atap sama sekali. Rata-rata kamar mandi di setiap rumah warga di sana memang dibuat demikian. Ratih masuk ke dalam ditemani Mak Ipah. Air ditimba oleh Mak Ipah dari dalam sumur sedalam 10 meter itu untuk anaknya. Setelah dirasa selesai dengan hajatnya, Ratih kembali dituntun keluar. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan dari atas pohon pinang di belakang kamar mandi. Langkah keduanya tercegat, tapi tidak berani menoleh ke belakang. Persisnya pada sumber suara. Mak Ipah lekas membawa Ratih masuk ke dalam. Ratih segera dipinta untuk masuk ke dalam kamar. Sementara Mak Ipah mengunci pintu belakang, jantung wanita tua itu berdegup kencang tak karuan. Ia meneguk saliva dan kembali menyusul Ratih ke dalam kamar. Mendadak bayi Ratih menangis, sampai Firdaus ikut berusaha mendiami anaknya. Ratih juga memberi ASI, tapi tidak bisa juga mendiamkan si bayi. Mereka semua panik termasuk Mak Ipah. Bayi diayunkan agar bisa diam. Nyatanya makin kuat ceritan si bayi. Kenapa ini Mak? Ratih sangat khawatir. Iya Mak, Firdaus panik tak karuan. Mak Ipah menatap tajam pada Ratih. Langkahnya begitu cepat, sampai tangannya langsung ke atas kepala Ratih. Ia periksa kepala anaknya. Mana paku itu? Selidiknya. Ratih tercekat. Dia gugup melihat tatapan Mak Ipah yang seakan tengah menghukumnya. Aku lepaskan Mak. Pantas saja dia di sini. Cepat pakaikan lagi. Jangan ngeyel kalau dibilangin orang tua, ucap Mak Ipah. Ratih kembali meletakkan paku di atas sanggulnya. Anehnya, si bayi diberi ASI lagi olehnya dan langsung terdiam. Singkat cerita, siang itu di rumah Ratih ramai didatangi para ibu-ibu. Mereka datang membawa pulut kuning maupun putih yang diberi unti, serta tak lupa pula tepung-tepung tawar. Setiap orang membawa kado yang tentunya berisi perlengkapan bayi sebagai hadiah. Entah sejak kapan tradisi itu dilakukan. Yang pasti mereka semua datang bukan karena undangan, tetapi memang sudah jadi adat dari masyarakat sekitar melakukan hal itu sebagai wujud kebahagiaan terhadap sesama ibu. Ratih duduk sambil memangku bayinya. Tepung-tepung tawar yang berisi beras yang diberi pewarna kuning yang berasal dari kunyit, air putih, daun kalenjuhang sebagai penepuk. Satu persatu maju memberikan tepung-tepung tawar pada Ratih dan anaknya.
Secuil pulut diletakkan di belakang telinga keduanya. "Siapa nama anakmu, Ratih?" celetuk salah seorang dari ibu-ibu yang hadir di sana. "Raila," sahut Maipah sambil membawa nampan gelas yang berisi teh dan kopi untuk dihidangkan kepada tamunya. "Cantik sekali namanya, Maipah." Ratih pun tidak tahu kalau Maipah sudah menyiapkan nama untuk anaknya. Meski tidak berkompromi, ia tidak keberatan dengan nama itu. Perlahan semua orang meninggalkan rumah Maipah. Mereka pulang meninggalkan kado untuk bayi yang bernama Raila. Senyum di wajah Ratih mengembang sempurna saat membuka kado yang berisi baju-baju lucu milik Raila. "Rezekimu, nak," ucap Maipah sambil memandang cucunya. "Mak, Bang Fir kemana?" "Dia ke rumah temannya. Tadi ada urusan penting katanya." "Mak, kok perutku mules ya?" Ratih sedikit meringis karena perutnya yang terasa melilit. "Jadi gimana? Gak mungkin buang air besar di belakang. Harus ke jamban depan sana. Memang kamu gak bisa tahan sampai lepas zuhur?" "Iya, Mak." Maipah mengambil Raila dari pangkuan Ratih dan membawa cucunya masuk ke dalam kamar. Tak lupa pula Raila dibaringkan di atas tempat tidur dan ditutupi kelambu bayi. Setelah itu, untuk pertama kalinya sehabis melahirkan, Ratih keluar kamar. Harusnya tidak boleh karena belum 40 hari. Tapi karena jamban ada di luar, mau tidak mau dia harus keluar juga. Sebelumnya Maipah sudah menyematkan bawang putih dan gunting di balik baju Ratih. Baru ia berani membawa anaknya keluar. Di sana Ratih mengejan sekuat tenaga di atas jamban yang hanya tertutup dengan terpal. Di bawahnya mengalir air berwarna keruh yang cukup deras ke laut lepas yang berjarak 1 kilometer dari tepi sungai yang ada di dekat rumahnya. Saat itu matahari tepat berada di atas kepala. Maipah khawatir karena sudah memasuki tengah hari dan anaknya masih di luar. Menurut kepercayaan mereka, tidak boleh berkeliaran di dekat sungai, apalagi berada di semak-semak, karena akan diikuti oleh makhluk halus. "Udah belum?" tanya Maipah. "Sakit, Mak." "Jangan dipaksakan. Nanti bekas luka yang belum kering itu akan makin terasa sakit," ucap Maipah. Ratih mengikuti Maipah. Dia menyerah meski perutnya sembelit. Perlahan kakinya melangkah di atas papan yang ditompangi bambu di bawahnya. Kaki kanan Ratih terpelosok karena salah satu papan sudah rapuh dan patah. Maipah yang berdiri di tepi sungai langsung meniti perlahan untuk mengulurkan tangan pada Ratih. Kaki Ratih terasa sejuk karena menyentuh permukaan air. "Mak, tolong," ucap Ratih sambil memegang tiang bambu sekuat tenaga. "Sabar, bisa-bisanya pula terprosok. Mak sudah pinta Firdaus untuk benerinya dari kemarin-kemarin, tapi tidak juga digubris," oceh Maipah. Ratih deg-degan karena ia merasa ada sesuatu yang sangat dingin menyentuh kakinya. Dari dasar sungai itu, Ratih merasakan kakinya dipaksa ditarik agar semakin jatuh. Maipah bergegas menarik kedua tangan Ratih, dan akhirnya kaki Ratih yang kanan bisa naik kembali. Jantung Ratih berdebar kencang. Ia segera memaksa Maipah pulang ke rumah meninggalkan jamban. Sebelum masuk ke dalam rumah, Ratih membersihkan diri di kamar mandi. Dia mencuci kaki dan mulai terlihat lebam di pergelangan kakinya.
perlahan kakinya diusap-usap dan kembali masuk ke dalam rumah. Jangan lama-lama di luar, nanti dia ikut masuk, kata Mak Ipah. Rati mengangguk. Pelut yang melilit tak dihiraukan lagi. Dia malah kepikiran dengan bekas lebam di kakinya. Siapa yang menarik kakinya tadi? Tidak mungkin ikan. Ia tahu betul kalau rasanya itu sama seperti cengkeraman orang. Malamnya, Rati tak dapat tidur. Kaki sebelah kanan terasa sangat pegal. Badannya juga sedikit panas. Mak Ipah sudah memberikan obat kampung untuk menurunkan panas anaknya. Tapi itu tidak berhasil. Untung Raila tidak rewel malam itu. Perasaan Rati gelisah tak menentu. Ia terus dibayangi kejadian di jamban tadi. Sebenarnya, apa yang kau pikirkan, Ratih? Tanya Mak Ipah dengan mata berat. Tapi demi anak ia paksa tetap terjaga. Mak, lihat nih. Rati menyikap sedikit sarung yang dikenakannya. Memperlihatkan kulit kakinya yang putih mulus itu. Terdapat luka lebam di sekitar pergelangan. Astagfirullah. Apa tadi terkena kayu? Selidik Mak Ipah. Kenapa, Mak? Firdaus mendekat. Ini kaki si Ratih. Lebam entah kenapa. Tadi waktu kakiku terprosok, seperti ada tangan yang mencengkram kuat, terus berusaha narik ke bawah, Mak. Jawab Ratih. Mak Ipah meneguk saliva. Ada yang tidak beres dengan anaknya. Fir, besok suruh Datuk Ramli kemari, pinta Mak Ipah. Ini karena kau keluar di tengah hari ke sungai, lanjut Mak Ipah lagi. Bukannya nggak boleh ya, Mak? Iya, tapi si Rati tidak tahan karena sembelit. Rati semakin pucat menahan panas di tubuhnya. Mak Ipah hanya bisa meminta Firdaus untuk mengompres sang istri. Tidak mungkin mereka akan keluar malam-malam begini. Posisi rumah Mak Ipah ini jauh dari rumah warga lain. Di jalan setapak ke rumahnya juga tidak ada pencahayaan sama sekali. Untuk penerangan di luar hanya mengandalkan lampu bohlam kuning. Mak Ipah dan Firdaus terpaksa berjaga sampai Rati benar-benar bisa memejamkan mata. Mata Mak Ipah yang mulai sayup sontak terbuka lebar setelah mendengar suara ketukan dari pintu depan. Kepalanya mendangak ke atas, menatap jam berbingkai bentuk masjid di dinding kamar yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Suara ketukan itu kembali muncul sampai Firdaus ikut terbangun. "Siapa, Mak?" bisiknya. "Hus." Mak Ipah memberi kode agar Firdaus diam. Mulutnya terus berkomat-kamit, melafazkan ayat kursi dan berzikir, sampai suara ketukan itu tidak terdengar sama sekali. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.